Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan oleh Allah dalam majlis ilmu, majlis taman-taman surga. Semoga bersabarnya kita di dalam majlis ilmu ini membawa keberkahan sendiri dan juga menjadi wasilah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya, dimanapun mereka berada. Alhamdulillah, mari kita lihat mushaf Al-Quran kita. Masih kita menyelami bersama tafsir dan tadabbur ayat-ayat di dalam surat Al-Buruj. Surat Al-Buruj, surat yang ke-85. Di situ ada 22 ayat. Kita baca terlebih dahulu bersama, kemudian nanti terjemah secara harfiah dan global, baru kita nikmati bersama, yaitu tafsirnya pada ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alul lima yurid. Hal ataka hadithul junud fir'auna wa thamud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim
bal huwa Qur'anun majid fi lawhim mahfuz. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah. Mari kita lihat mushafnya, terjemahan kita terjemahkan secara harfiah. A'udzu, aku berlindung, billahi kepada Allah, minasyaitoni dari godaan syaitan, ar-rajimi yang terkutuk. Bismillahi dengan nama Allah, siapa Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi maha penyayang. Was-samai, demi langit, langit yang mana? Dzatil buruj, yang memiliki bintang-bintang. Wal yaumi, dan demi hari, al-mau'ud, yang dijanjikan. Ini sudah kita pelajari ya, tentang hari-hari dalam kehidupan manusia. Mau'ud, hari kiamat. Wa syahidi, dan yang menyaksikan. Wa masyhudin, dan yang disaksikan. Allah bersumpah dengan syahid, kemudian masyhud. Nanti kita jelaskan insyaallah. An-nari, yaitu api, dzatil waqud, yang memiliki kayu bakar. Kutilanya belum. Kutila, celakalah, ashabul ukhdud, orang-orang para pembuat parit. An-nari, demi api, dzatil waqud, yang memiliki kayu bakar. Idhum, ketika mereka, alaiha, di atas api yang penuh dengan kayu bakar, qu'udun, duduk-duduk. Wahum, dan mereka, ala ma yaf'aluna, atas apa yang mereka perbuat, bil mu'minina, kepada orang-orang mukmin, syuhudun, mereka menyaksikan. Wa ma naqamu, dan tidaklah mereka mengintimidasi, menyiksa, minhum, di antara mereka orang mukmin, illa, kecuali ayyuminu, karena mereka tetap beriman, billahi, kepada Allah, al-azizi, yang maha perkasa, al-hamidi, yang terpuji. Nah, nanti indah ini tafsirnya sini. Dijelaskan tentang asbab ya. Kenapa mereka menyiksa, mengintimidasi. Ada riwayat Imam Ahmad panjang sekali tentang bagaimana Allah menjelaskan hikmah ya di balik ayat kisah tentang ashabul ukhdud. Alladzi, yang lahu, kepadanya, kepada Allah, atau lahu, milik Allah, mulkus samawati, kerajaan langit yang banyak, karena ada 7 langit, makanya jamak samawat. Wal ardi, dan kerajaan bumi. Wallahu, adapun Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, syahidun, itu maha menyaksikan. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang fatanu, yang mereka memfitnah, menebar ujian, al-mu'minina, kepada orang-orang mukmin laki-laki, wal mu'minati, dan orang-orang mukmin perempuan, tsumma lam yatubu, kemudian dalam waktu yang panjang mereka tidak bertaubat, falahum, maka bagi mereka, adzabu jahannama, yaitu siksaan neraka jahanam, walahum, dan bagi mereka, adzabul hariq, siksaan yang membakar. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang wa amilu, dan beramal as-salihati, salihah, amal salih, lahum, bagi mereka, jannatun, itu surga,
tajri yang mengalir, min tahtiha di bawah surga. Apa yang mengalir? Al-anharu, sungai-sungai. Nah, nanti ada 4 warna di situ, 4 rasa. Dzalikal fauzul kabir. Itulah keberuntungan yang sangat agung. Inna batsya rabbika, sesungguhnya azab Rabbmu lasyadid, itu benar-benar sangat keras. Innahu, sesungguhnya dia Allah, huwa yubdi'u, yang memulai penciptaan makhluk-makhluknya, wa yu'idu, dan dia pulalah yang menghidupkannya lagi. Sebenarnya ada yu'idu itu mengembalikan lagi, karena memulai penciptaan, hidup, kemudian mematikan, dan setelah itu menghidupkannya lagi. Yu'id, kembali. Wa huwa, dan dialah Allah al-ghafuru, zat yang maha pengampun, al-wadud, yang penuh cinta kasih, dzul arsy, yang memiliki arash, al-majidi, lagi sangat atau maha mulia. Fa'alun, maha kuasa Allah untuk berbuat apa? Lima yurid, terhadap apa saja yang dia kehendaki. Hal ata, apakah telah datang kepadamu Muhammad apa yang datang? Hadithul junud, kisah atau berita tentang bala tentara. Yang mana? Fir'auna, yaitu Fir'aun. Siapa lagi? Wa Thamuda, dan Thamud. Balil ladzina, bahkan orang-orang kafaru yang kafir, fi takdzib. Ya, coba kalimatnya pakai kalimat isim. Tidak bisa digoyahkan. Orang kafir itu tetap fi takdzibin, dalam sifat mendustakan. Wallahu, adapun Allah, min waraihim, di belakang mereka, muhitun, mengepungnya. Bal, bahkan huwa, yang didustakan oleh mereka, Qur'anun, itu adalah Al-Qur'an, majidun, yang sangat mulia. Di mana itu adanya? Fi lauhim mahfuz, tersimpan dalam satu tempat yang terjaga, yaitu Lauhul Mahfuz. Taib, jamaah rahimakumullah. Setelah kita mengenal bagaimana rububiyah Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-1, ayat yang ke-2, hari kiamat, yaumul mau'ud, sedangkan kematian kita dalam genggaman Allah, di mana dan kapanpun ada. Itu juga bagian dari sesuatu yang telah dijanjikan. Hari kiamat. Wasyahidin, dalam tafsir wasyahidin adalah syahid di sini yaumul jum'ah. Wa mashhud yaum arafah. Jadi wasyahidin di situ Allah bersumpah dengan salah satu makhluknya, yaitu hari. Hari itu kan makhluk, ya. Dalam kehidupan itu ada zaman, ada makan. Tempat yang disebutkan dalam Al-Quran itu tempat yang di situ mulia. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Sesuatu yang dijadikan sumpah berarti urgen dalam kehidupan manusia. Sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah berarti sesuatu yang sangat dimuliakan. Ya. Ada zaman, ada makan. Ya. Seperti makan tempat tadi, wattini wazzaitun, demi buah tin, buah zaitun. Wa turi sinin, demi bukit Sinai. Wa hadzal baladil amin, demi negeri Makkah yang aman. Nah, itu kan sumpah, ya. Dalam tafsir Allah itu mengajak kita untuk berpikir, karena tadabbur Al-Quran, setiap kata dalam Al-Quran itu memiliki makna khusus. Maknanya
kita diajak untuk menyelami agar menjadi manusia-manusia yang memiliki sumbunya panjang berpikirnya. Coba kalau antum ya baca atau kita baca dalam Al-Quran terjemahannya apa ya, sambungannya kok kayaknya jaka sembung nih, tidak nyambung. Ini buah tin, buah zaitun, tapi setelah itu sumpah yang ketiganya Bukit Sinai, sumpah yang keempatnya demi negeri Makkah yang aman. Apa ini sambungannya ya? Ternyata Allah tuh sengaja mengajak kita berpikir supaya menjadi manusia yang punya pandangannya yang jauh. Sumbunya sumbu, bukan sumbu pendek, sumbu panjang. Watini, demi buah tin. Ya, salah satu buah dijadikan sumpah. Buah favorit, ternikmat dan manfaatnya banyak. Wazaitun, zaitun, ya. Minyaknya juga bagus, apalagi buahnya. Banyak manfaatnya. Watini wazaitun, ternyata Allah ingin menyampaikan dua hal ya. Satu, demi negeri yang pertama kali ditumbuhkan buah tin. Demi negeri yang pertama kali ditumbuhkan buah yang bermanfaat zaitun. Tapi Allah menyebutkannya demi buah tin, demi buah zaitun. Padahal ingin menyampaikan tentang tanah yang pertama kali buah tin dan zaitun itu ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang di Indonesia tumbuh, dibudidayakan, di Eropa, di mana-mana, sampai di Amerika, ya itu dibudidayakan. Buah tin, buah zaitun, tumbuh, iya tumbuh. Tapi sebelum tumbuh di tempat-tempat yang lain, dengan bahasa Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah, Allah ingin menyebutkan negeri, ya pertama kali Allah tumbuhkan buah tin dan zaitun itu di mana? Di bumi Syam, ya. Syam itu Palestina, Jordania, Lebanon dan Suriah dalam peta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Allah ingin menyebutkan negeri yang penuh dengan berkah dengan bahasa watini wazaitun. Itu kalau dibahasakan demi negeri Palestina dan sekitarnya, atau dengan bahasa lain demi bumi Syam yang diberkahi. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti yang dijadikan sumpah itu sesuatu yang urgen, mulia dan diberkahi, ya. Coba dilihat dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi ayat 1. Bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Setelah itu kalimatnya apa? Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah mengisrokan, memperjalankan abdahu, ya. Asra bi abdihi, memperjalankan hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram Makkah. Kemana? Ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa. Yang adanya di mana Masjidil Aqsa ini? Di Palestina. Nah, alladzi barakna haulahu, yang kami telah memberkahi daerah-daerah negeri-negeri di sekitarnya. Dekat Palestina, Masjidil Aqsa itu ada Jordania, Lebanon dan Suriah. Itulah wattini wazzaitun. Sebelum ditumbuhkan buah tin dan zaitun di tempat yang lain, pertama kali Allah tumbuhkan di bumi Syam. Palestina itulah salah satunya bumi Syam. Ya, berarti negeri itu negeri peradaban, negeri itu negeri banyak sejarah, negeri itu melahirkan orang-orang hebat dari dua kubu. Kalau disebutkan di situ ada para nabi, para rasul, di situ juga pasti ada para pengusungnya, pengusung kebatilannya juga militan sama. Kalau hidupnya di negeri yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah bersumpah. Di bumi Syam itu ayyuhal ikhwah, di negeri itu ada 900 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah titipkan perjuangan memperjuangkan Islam di sana sampai mereka meninggal. Ya. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah ibnul Jarrah, banyak ya yang mereka itu berjuang memperjuangkan Islam di sana. Oh, berarti
sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti itu adalah tempat yang mulia dan diberkahi. Ya. Sampai Nabi kan berkata, Nabi mengatakan tuba lisyam, disebutkan secara spesifik ya. Tuba lisyam, ya. Berbahagialah bagi penduduk Syam. Berbahagialah. Allahumma barik lisyamina, dalam doanya juga, ya Allah berkahilah untuk negeri Syam kami. Itu langsung dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis riwayat At-Tabrani, inna fistatul muslimin yaumal malhamah bil ghutah ila janibi madinati yuqalu laha Dimask. Dimaski, itu ada qafnya. Ila janibi madinati yuqalu laha Dimask min khairi madainis Syam. Kata Nabi, sungguh sebelum terjadi Malhamah Kubro. Malhamah Kubro itu perang semesta. Kalau bahasanya, pinjam bahasanya mereka, perang Armageddon. Ya, perang akhir zaman. Itu muqaddimahnya diawali di satu tempat ya, yang disebut dengan Gutoh. Gutoh ini bersebelahan dengan Damaskus. Kalau Damaskus itu ibu kota mana? Syria. Ya, dan Syria itu bagian dari Wattini waz Zaitun, bagian dari bumi Syam. Nah, jamaah rahimakumullah, ternyata tempat yang dijadikan sumpah oleh Allah, dengan caranya Allah bersumpah, berarti tempat itu tempat yang diberkahi, melahirkan banyak orang hebat, dan di situ juga melahirkan banyak peradaban, orang besar. Ada tempat. Yang kedua, zaman, ya, waktu, ya, waktu. Makanya Allah bersumpah dengan waktu itu, ada wal asr, ya, demi masa. Allah mengingatkan, oh, tambah usia tambah lemah, tambah usia tambah dekat dengan kematian. Itu tujuannya, Allah mengingatkan dengan waktu. Allah ciptakan waktu itu banyak ya. Dari 1 tahun itu ada 12 bulan ya. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dalam catatan Allah Subhanahu wa taala, 1 tahun itu ada 12 bulan. Ya, Allah tetapkan dari sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada yang namanya arba'atun hurum. Ya, ada 4 bulan yang disucikan, disakralkan, disebut haram. Ya. Apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan itu sudah lewat kemarin ya. Baru yang terpisah Rajab. Nah, Allah mengingatkan dengan waktu, karena kita ini adalah kumpulan waktu sebenarnya. Hidup ini kumpulan waktu. Dari 24 jam, dari 1 tahun itu ada 12 bulan, dari 12 bulan ada arba'atun hurum ya. Kemudian dari 1 bulan nanti ada berapa hari? 29 atau 30 hari. Dari 1 hari itu ada 24 jam. Dari 1 jam itu ada berapa menit? 60 menit. Baru setelah itu detik. Ya, berarti kumpulan waktu itulah detik itu yang kita lalui. Para ulama mengatakan lan tarji'al ayyamul lati madat. Ya, hari-hari yang sudah kita lalui tidak akan pernah kembali. Pelajaran besar bagi kita. Nabi mengatakan tentang waktu. Ya. Kata Nabi, as-salawatul khams, tentang waktu itu. Wal jum'atu ilal jum'ah. Nah, baru pembahasan ini. Wasyahidin, demi yang menyaksikan. Maksudnya dalam tafsir, sebagian tafsir mengatakan ini adalah hari Jumat, syahid. Ya, hari Jumat. Wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza sunibatil kabair. Tentang waktu juga ya. Salat 5 waktu, kemudian Jumat yang satu kepada Jumat selanjutnya
ya, mengingatkan tentang zaman, ya, waktu. Kemudian dari Ramadan ke Ramadan selanjutnya itu mukaffiratun, ya, sebagai peluang untuk melebur dosa-dosa kesalahan di antara keduanya. Idza tunibatil kabair, jika dosa-dosa besar itu ditinggalkan. Oh, ternyata wasyahidi wa masyhud. Allah mengingatkan kita dengan sumpah agar kita ingat bahwa wasyahidin itu adalah zaman berupa Jumat itu sendiri. Wa masyhud dalam tafsir, wa masyhud itu Allah bersumpah dengan yaum Arafah, yaitu hari Arafah. Waktu lagi, ya. Nah, Allah tidak pernah melepaskan memperingatkan kita dengan tempat dan waktu, ya. Tempat yang mulia, ada waktu yang mulia, ya. Orang kalau datang ke Makkah kemudian sholat di sana sekali, itu sama dengan sholat 100.000 kali di masjid yang lain, karena mulia, dijadikan sumpah tempat itu, ya. Nah, sekarang ayuhal ikhwah rahimakumullah, begitu pula dengan waktu, ya. Coba kita lihat di dalam surat Yasin. Kalau kita melakukan kebaikan di hari selain hari Syahid, selain hari Jumat, mendapatkan satu pahala dari kebaikan yang kita lakukan di hari selain hari Jumat. Tapi kalau masuk hari Jumat itu mendapatkan lipatan pahala dari kita beramal soleh. Yang kedua, pahala karena kita memuliakan hari Jumatnya dengan amal saleh, ya. Masya Allah. Surat Yasin surat ke berapa? 36. Sebentar, saya cari dulu. Bukan di surat Yasin. Nah, ini dia. Surat Fatir. Surat Fatir. Surat keberapa Fatir? Masya Allah. Ibu-ibu lagi yang jawab. Aduh, bapak-bapak gak kedengaran jawabannya. Ayat 10. Nah, sudah ketemu? Taib. Ini tentang wasyahidi wa masyhud. Sebagian penafsiran yaitu syahid di situ hari Jumat. Ada apa dengan hari Jumat? Nah, hari Jumat adalah hari yang spesial. Tadi kalau kata Nabi 5 waktu itu di antara jeda waktu-waktu harian diingatkan, duhur sampai asar mungkin kita ada dosa, ya. Dengan kualitas sholat asar kita Allah hapus dosa di antara duhur sampai asar. Dari asar sampai maghrib mungkin kita melakukan kesalahan, kemudian kita hadir kepada Allah, memenuhi undangannya di sholat maghrib dengan berkualitas, wudunya bagus, takbiratul ihramnya sampai bacaan, sampai tahiyat, sampai salam itu menghadirkan kehusuan, tidak tertinggal takbiratul ihramnya imam. Nah, dengan kualitas sholat maghrib itu Allah hapuskan sebagai kafaroh sholat maghrib itu untuk dosa yang kita lakukan antara asar sampai maghrib, dari maghrib sampai isya, isya sampai subuh, subuh sampai duhur, begitu, ya, diingatkan tentang waktu. Nah, kalau ada beberapa dosa yang mungkin tidak Allah hapuskan karena keadilannya, kemudian karena dosa-dosa hambanya yang kebangetan, ya, kemudian dengan keadilan Allah SWT sebagiannya ada yang tidak Allah leburkan karena mungkin kualitas sholat 5 waktunya masbuk mungkin, ya, kurang kualitasnya, maka Allah sediakan kafaroh hari Jumatnya, wal jum'atu ilal jum'ah, kesempatan, ya, dari Jumat yang satu ke Jumat selanjutnya, itu untuk menghapus dosa di antara keduanya yang mungkin tidak dihapuskan dengan keadilan Allah oleh sholat 5 waktu kita yang mungkin kurang berkualitas. Nah, Allah sediakan lagi rahmatnya dengan adanya sholat Jumat. Luar biasa Jumat itu. Sampai Nabi mengatakan,
idza jaa yaumul jum'ati al malaikatu qaimuna fi kulli babin min abwabil masjid. Ngapain? Yaktubunal awwal fal awwal. Setiap datang hari Jumat, para malaikat itu bertengger berdiri ya di setiap pintu-pintu masjid. Nanti kalau antum sudah besar, kemudian punya lebih tanah, rizkinya lebih ya, kemudian punya tanah, bikin masjid pintunya yang banyak ya, biar malaikatnya hari Jumat itu banyak juga ya hadir ya, berdiri di setiap pintu-pintu masjid. Sekarang kalau Masjidil Haram kan banyak pintunya, berarti banyak sekali itu ya. Malaikatnya setiap Jumat itu sudah berdiri di situ. Ngapain? Yaktubunal awwal fal awwal. Ini hari Jumat kata malaikat. Siapa orang yang pertama kali masuk, catat. Wah, ini hamba Allah yang saleh, kasih rahmat, catat ya. Nah, kata Syekh Utsaimin itu ada hadis kan, khairu sufufir rijal awwaluha wa akhiruha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf bagi para laki itu adalah yang pertama. Tapi masih dikatakan baik meskipun ada buruknya. Buruk di situ kualitas ya. Dan seburuk-buruk saf bagi para laki adalah di belakang. Nah, terus beliau menjelaskan. Kalau sebaik-baik saf bagi laki-laki di depan, seburuk-buruk maksudnya kualitasnya ya. Seburuk-buruk kualitas safnya laki-laki adalah di belakang. Ada yang lebih buruk lagi. Kalau mungkin yang di belakang itu karena saf pertama sudah penuh, nah dia di belakang. Ada yang lebih buruk lagi. Datang hari Jumat untuk sholat Jumat, ketika orang masih kosong masuk masjid, kemudian duduk di saf yang terakhir. Padahal saf pertama masih kosong ya. Apalagi di pojok, kemudian ngambil kapling akhiratnya dengan nyandar. Nah, itu lebih parah lagi. Ya. Asyarus syarr ya. Buruk seburuk-buruknya kebaikan. Tapi kalau sudah masuk masjid tetap baik, cuma kualitasnya itu yang buruk ya. Jumat ya. Itu semua malaikat bertengger berdiri di setiap pintu-pintu masjid mencatat. Makanya disunahkan kalau kita menjelang Jumat itu, oh ini hari Kamis, besok Jumat, segera sunnah yang 5 itu ya. Ini dibersihkan, yang di sini dibersihkan, ini dicabut, ini kuku juga dibersihkan ya. Kemudian siap untuk menghadiri apa? Hari Jumat. Karena itu hari rayanya umat Islam pekanan. Ada apa ya hari Jumat? Oh iya, malaikat ini mencatat siapa yang lebih pertama kali masuk masjid. Jam 9 kita masuk ke masjid, ambil saf yang pertama lapak akhiratnya. Kemudian sholat sebanyak mungkin, ya sekuat mungkin. Yang disebut dengan sholat intidor. Sholat 2 rakaat salam, berdiri lagi, sholat lagi, terus sampai datangnya khotib yang mau khutbah. Ya, itu namanya sholat intidor hari Jumat. Nah, ada yang spesial di hari Jumat. Jumat saja dari 7 hari itu paling spesial hari Jumat, karena hari rayanya umat Islam. Hari-hari itu baik, tapi hari Jumat jauh lebih baik. Sebagaimana 12 bulan ada Arbaatun Hurum, ada yang lebih spesial lagi, Ramadan. Ramadan ada yang lebih spesial lagi, 10 akhir Ramadan. Dari 10 akhir Ramadan itu ada yang lebih spesial lagi. Apa? Lailatul Qadar. Ini 7 hari baik semuanya Allah ciptakan, karena ada Senin, ada Kamis, kesempatan untuk saum. Tapi hari Jumat ini spesial, hari rayanya umat Islam. Dari sejak hitungan Hijriyah, Kamis sore masuk maghrib itu sudah masuk hari Jumat malam sampai asar, kemudian menjelang maghrib. Kalau sudah maghrib di hari Jumat sudah masuk hari Sabtu. Nah, 24 jam pada hari Jumat itu ada waktu yang spesial. Ingat ya, diciptakannya langit dan bumi hari Jumat. Nabi Adam diciptakan dengan istrinya pada hari Jumat. Dan bumi juga akan Allah hancurkan yang namanya hari kiamat pada hari Jumat. Tapi Jumat yang mana itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Spesial hari Jumat itu. Hatta kalau kita baca hari Jumat, pada hari Jumat kita baca surat Al-Kahfi,
kita akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah apa? Dajjal. Disebutkan hari Jumat, ya. Nah, dari 24 jam hari Jumat itu ayyuhal ikhwah, ada waktu yang spesial, jangan pernah dilewatkan. Mari kita lihat ayatnya, surat Fatir. Ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man, siapa saja kana yang keadaan seseorang yuridu memiliki keinginan al-izzata, punya nilai izzah, ya. Punya nilai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan. Falillahi, maka hanya milik Allah saja apa? Al-izzatu, kemuliaan itu. Yang mana? Jami'an, seluruh bentuk kemuliaan. Ilaihi, kepadanya, hinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi, kepadanya, kepada Allah. Apa? Yas'adu. Dari sa'ada yas'adu. Mendaki, naik, selalu menaik. Di situ pakai fi'il mudhari, continuous, terus akan menaik, ya, nanjak menaik. Apa itu yang naik? Al-kalimu at-thayyibu, ya, ucapan yang baik. Al-kalimu at-thayyibu, salah satunya al-kalimu at-thayyibu itu tidak hanya zikir saja, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau kalimatani khafifatani fil lisan tsaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman. Ada dua kalimat yang sangat ringan diucapkan dalam lisan tapi berat timbangannya di sisi Allah yang Maha Kasih, Maha Rahman. Kemudian dicintai dua kalimat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdih. Yang kedua, subhanallahil azim. Tidak hanya zikir, itu al-kalimut thayyib. Termasuk al-kalimut thayyib itu kita dekapkan kedua tangan, kemudian kita menghadap ke kiblat dan sampaikan proposal yang terbaik dalam urusan-urusan dunia kita, terlebih urusan akhirat kita. Lantunkan, sampaikan proposal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Ars. Sampaikan. Itu termasuk al-kalimut thayyib. Ilaihi, kepada Allah akan terus sampai, ya, ke atas kepada Allah. Tasbihnya, takzimnya, takbirnya, tahlilnya, doa-doa proposal yang terbaiknya sampai. Itu dalam tafsir di hari Jumat. Ilaihi yas'alul kalimut thayyib. Apalagi wal amalus sholihu, dan amal salih yarfa'uhu, akan diangkat juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsirnya pada hari Jumat. Makanya spesial hari Jumat itu. Sehingga disebut wasyahidi wa masyhud. Wasyahidi, hari yang selalu menyaksikan diri kita agar kita sadar. Dari 7 hari itulah harus ingat hari Jumat. Oh, ini Kamis, besok Jumat. Spesialkan persiapan, ya. Di situ terkumpul kebaikan, di situ terkumpul rahmat Allah, di situ terkumpul peluang untuk meningkatkan kualitas diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa hari Jumat itu. Ya, jangan berlalu begitu saja. Kita diingatkan oleh Allah dengan zaman, dengan waktu yang bernama hari Jumat. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, ada dua pendapat ulama, ya. Kalimat yang baik, entah itu zikir ataupun doa yang kita lantunkan, dan juga dari sekian amal salih diangkat pada hari Jumat, itu ada dua keadaan yang paling mustajab doa ini. Satu, di antara dua khutbah. Khutbah Jumat, ya, kan ada istirahat dulu. Barakallahu li walakum, bla 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 bla. Turun dulu khatib itu. Nah, ketika itu jangan khatib lama enggak ya? Nah, jangan. Kesempatan ini mustajab, ya. Ingat tafsir ayat ini. Berdoa kita, ya Allah. Mau minta apa? Ya, minta jodoh boleh. Minta apa? Digampangkan urusan rezekinya. Boleh, boleh. Tapi satu hal yang jangan kita lewatkan, minta ridho Allah dan surganya, ya. Salu al-firdausa fa innaha a'lal jannah wa awsatul jannah wa fawqahu arsyur rahman. Ya, kalau ada kesempatan mustajab hari Jumat lagi, ketika khatib duduk di antara dua khutbah, kesempatan ini, ya. Ini pendapat pertama para ulama. Doa, Allahumma inni as'alukal firdausa,
ya Allah aku mengharap kepada engkau surga Firdaus. Boleh, harus itu sunnahnya begitu. Baik. Ada kejadian, biasanya ada juga Jumat itu. Makanya disunahkan bagi di sini para khotib Jumat, ya, usahakan seperti Nabi. Nabi itu kalau khutbah ihmarra wajhuhu, wajahnya tuh memerah. Kemudian irtafa'a sautuhu ala sautuhu, suaranya lantang. Innal hamdalillah nahmaduhu. Siang-siang tuh ngantuk gitu. Malah ini suaranya enggak lantang, ya. Itu seperti Nabi itu menggelegar seperti seorang komandan yang sedang mengerahkan sekian batalion para tentara Islam mujahidin. Kaum muslimin sidang Jumat, kayak demo aja begitu, kenceng, ya. Sehingga orang mau ngantuk tuh nggak bisa begini, terperangah gitu, ya. Ini mah baca, bari nu macana juga ngerti, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, ya. Repotnya kalau pas ke sana, biasanya buku di beberapa masjid itu ada buku Jumat itu di mimbar sudah disiapkan. Lupa ternyata tukang bersih-bersihnya itu dirapihkan di lemari. Pas yang khotib Jumatnya naik, cari-cari mana buku khutbah Jumat, tidak ada. Ya. Nah, gimana isi khutbah Jumatnya? Innal hamdalillahnya sudah lancar. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kaget dia, nggak ada bukunya. Isi Jumat hari ini sama dengan Jumat yang kemarin. Barakallahu li wa lakum. Yang lantang kalau khutbah Jumat. Waktunya sedikit, khutbahnya tapi mundel. Mundel itu sedikit tapi bermakna sekali. Dan Nabi khusus ketika hari Jumat itu dalam khutbah Jumatnya selain dari pendek, karena Nabi itu kalamun baligh, lahu kalamun baligh, memiliki kalimat yang ketika diucapkan sedikit tapi mengandung makna yang mendalam dan berbicara dengan hatinya sehingga orang itu menerima dengan hatinya. Sudah lantang, kalimatnya sedikit, simple tapi mengandung makna yang mendalam. Dan Nabi itu suka menjelaskan dua hal kalau Jumat itu spesial. Apa itu? Al-khauf war-roja. Menjelaskan tentang membangun rasa takut para audiens jamaah supaya memiliki rasa takut lebih kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjelaskan tentang neraka, ya. Ketika khutbah Jumat menjelaskan tentang dahsyatnya siksaan di dalam neraka, dahsyatnya siksaan di alam kubur, ya. Atau roja, ya, menjelaskan tentang kebahagiaan nikmat dalam alam barzah, kebahagiaan nikmat di alam hari kiamat nanti di dalam jannah. Itu dijelaskan sehingga orang itu timbul rojanya, semangat untuk beramal soleh, ya. Timbul rasa takutnya, kemudian ketika ada peluang dosa dan maksiat segera mereka meninggalkannya. Itu al-khauf war-roja. Selalu yang disampaikannya begitu dengan suara yang sangat lantang, ya. Maka usahakan kalau khutbah Jumat itu siapkan sebelumnya hari Kamis tuh materinya. Wah, saya akan menjelaskan materi tentang dahsyatnya siksaan bagi pelaku riba misalkan. Nah, pas masjidnya dekat bank di situ. Jelaskan masalah itu bagus. Lantang gitu, ya. Saya ingin menjelaskan tentang dahsyatnya siksaan alam kubur. Wah, jelaskan, siapkan sebelumnya materinya. Nah, itulah karena hari Jumat ini hari yang sangat spesial, ya, supaya orang itu bertambah kualitas kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, waktu mustajab di hari Jumat itu adalah ba'dal asri. Pendapat yang kedua, setelah asar. Karena di penghujung hari Jumat dari asar sampai menjelang maghrib. Makanya banyak orang soleh dahulu, kaum salaf dulu itu, mereka itu meninggalkan pekerjaannya karena menghadiri, ya, hari Jumat yang spesial tadi. Mereka beriktikaf kebanyakan dari pagi sampai sore, ya, mencari waktu yang mustajab tadi, ya. Makanya kalau habis sholat asar, oh ini Jumat, ya, oh iya di penghujung Jumat. Usahakan habis sholat asar tuh sudah tutup saja kegiatan-kegiatan yang lain, ya. Baca Quran, zikir, kemudian ketika di penghujung Jumat ba'da asar itu diulang-ulang doa itu, Mudah-mudahan dari 100 atau 200 atau 500 bahkan 1000 kalimat doa yang sama, ada satu doa
yang tembus ke arsy Allah Subhanahu wa taala di waktu mustajab hari Jumat, di penghujung hari Jumat. Nah, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus sholihu yarfa'uhu. Ya. Ada seorang muadzin dekat masjid sini, bukan di masjid sini ya. Jangan tersinggung yang suka di masjid di sini. Dekat masjid sini. Muadzinnya itu pekerja berat, petani. Pas giliran, hari ini Jumat, jadwal saya muadzin. Ya. Selesai adzan, khotib naik mimbar. Khotibnya tadi, ya, mungkin karakternya belum bisa berusaha untuk bisa lantang sebagaimana Rasulullah SAW. Kerma capek muadzinnya, terus ini khotibnya suaranya lembut, hampir nyaris tak terdengar ya. Nah, kalau nggak ngantuk sih pasti begini, apa ini? Ini lagi capek ya. Muadzinnya di depan mimbar. Sudah khusyuk sudah kalau sudah begini ya. Nah, pas khutbah istirahat dari khutbah pertama kan duduk. Itu kejadian betul ya. Muadzinnya lihat, wah, khutbahnya sudah selesai, akhirnya dia mau qomat. Pas mau qomat, khotibnya berdiri, akhirnya bareng-bareng berdiri kan kaget. Allah. Dari situ nggak bisa ngantuk ya. Untung juga nggak bilang, mau apa kamu? Saya mau qomat. Akhirnya, oh iya berarti baru khutbah yang pertama gitu. Dari situ nggak bisa ngantuk lagi sampai hari ini, tetap jadi muadzin ya. Tapi tidak pernah ngantuk lagi. Kadang kejadian begitu tuh mengingatkan orang untuk menjadi lebih baik lagi. Masya Allah ya. Ingat hari Jumat ya. Taib. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Itulah yang disebut dengan wasyahid. Bahkan dalam keterangan para ulama juga, para malaikat itu jauh lebih banyak menghadiri majlis-majlis taklim pada hari Jumat dibandingkan waktu yang lain, dan juga para malaikat jauh lebih banyak lagi menghadiri masjid-masjid di sholat 5 waktu, itu jauh lebih banyak pada hari Jumat. Makanya dikatakan wasyahid ya, menjadi saksi hari Jumat itu. Dan kualitas seseorang itu dilihat pada hari Jumatnya ya. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Selalu ingat hari Jumat, hari diciptakannya langit dan bumi, hari diciptakannya Nabi Adam, dan hari Jumat juga hari terjadinya hari kiamat ya. Ingat hari Jumat, hari rayanya umat Islam. Wasyahid. Tidak terasa sudah jam 9 ya. Lebih 1/4. Taib, sampai di sini saja dulu kajian kita tentang wasyahid. Yang akan datang masuk pada wa masyhud, yaitu hari Arafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.